Kalau dia punya potensi income dia cukup besar, berarti kalau kita memberikan tuntutan dia, secara matematik kita masih untung dong. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, kali ini kita mau bahas pertanyaan yang datang dari sahabat sales. Coach mau nanya dong, kalau misal customernya udah kecewa dengan offering yang dulu pernah diberikan dari company, gimana cara mengatasinya? Nah, kita langsung tanyakan aja ya dengan Coach Arif. Namun sebelum kita lanjut bincang-bincangnya, kita lihat dulu yang mau lewat ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anda Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat-sehat ya Coach ya. Kita sekarang pakai akrilik ya. Iya nih. Jadi ya, buat mencegah protokol, protokol ya. Protokol ya, atau apa ya? Prokes ya. Ya. Oke. Coach, ini ada yang mau nanya nih. Gimana sih kalau customernya sudah merasa kecewa dengan offering yang dulu pernah ditawarkan dari pihak company? Gimana nih cara mengatasinya? Katanya, nah, ini kan sebenarnya kan tanda tanya ya. Jadi kecewa karena offering. Iya. Nah, kalau kecewa karena offering kan ada macam-macam arti nih, Bu. Iya. Yang satu harganya kemahalan, atau kecewa karena tahu dari pertanyaan saya sih selalu sederhana sih. Saya kalau ditanya kecewa, pasti kalau mama ada selesai di depan saya tanya, kamu tahu dari mana kalau dia kecewa? Kenapa saya sering banget pertanyaan ini, Bu? Ini menarik sih. Jadi kayak waktu itu saya ada satu pelatihan, dia bilang, aku tuh udah akrab sama customerku. Saya tanya, tahu dari mana kamu akrab? Iya, pokoknya kalau dia datang lagi ke Pekanbaru, pasti saya yang dikontak pertama kali. Saya bilang, tahu dari mana kalau mama dia datang adalah kamu yang ditelepon pertama kali? Atau setiap saya butuh barang, pasti yang ditelepon adalah saya duluan. Tahu dari mana? Nah, itu yang menurut saya para sales suka so tahu. Jadi menganggap dia asumsikan orangnya akrab, padahal akrabnya hanya sebatas karena ada kebutuhan produk. Kalau kita akrab tuh maksud gimana sih, Bu, kalau mama akrab? Akrab itu kita yang pertama kali ditelepon gitu ya? Atau ngobrol tentang hal lainnya kan? Bukan semua tentang bisnis, betul nggak, Bu? Iya. Jadi kan tidak melulu tentang bisnis, tentang pribadi dan sebagainya. Itu yang bisa kita sebut dengan akrab. Nah, jadi buat saya pertanyaan menarik tadi, pertanyaannya adalah dia kecewa atas penawaran yang dulu. Nah, kita kan abu-abu nih, Bu. Kecewa dalam hal apa nih? Atau bisa jadi juga pengertian kecewa barangnya sudah dikirim tapi nggak sesuai dengan janjinya. Nah, itu kan kita juga nggak tahu. Jadi mana yang mau kita bahas nih, Bu? Jadi biar kita enak nih, kita ngebahasnya di sudut mana nih? Kalau misalnya ini ya, barang kali ya? Barang. Berkaitan barang mungkin ya. Ya, barangnya apa? Tidak sesuai. Barangnya dikirim tidak sesuai. Udah minta maaf belum? Ya, balik lagi dong. Jadi kan pertanyaannya adalah sudah minta maaf atau belum. Anggaplah barangnya waktu dikirim, dia ternyata barangnya telat, misalnya pengiriman. Ya, makanya apa yang harus dilakukan? Kita harus datang, udah memberitahu kepada mereka. Biasanya saya kan menggunakan teknik yang namanya inokulasi, Bu. Inokulasi adalah sama dengan imunisasi atau kalau istilahnya kayak vaksin gitu loh. Jadi sebelum orang yang ngomong, saya sudah blok dulu di awal, Bu. Saya sudah blok. Cara bloknya gimana caranya? Saya ngomong begini, Pak, Bu, beberapa waktu yang lalu kan ketika itu saya pernah datang kepada Bapak atau Ibu, atau tim kami pernah datang kepada Bapak dan Ibu, dan kelihatannya kecewa dengan yang kami berikan. Kami bisa mengerti kalau customernya kecewa. Wajar dong kalau customer kecewa karena dengan barang yang dia beli atau dia butuhkan tidak sesuai. Jadi wajar.
Nah, oleh sebab itu kami hari ini datang untuk memberikan sebuah solusi yang supaya hal itu tidak terulang lagi. Saya tahu mungkin ibu nggak mau maafin saya atau bapak nggak mau maafin saya. Saya mengerti. Tetapi berikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang terbaik supaya hasilnya akan lebih positif. Gitu, Bu. Jadi itu yang disebut namanya inokulasi, yang dimana saya memblok pernyataan mereka supaya mereka nggak terus komplain-komplain lanjutan. Begitu, Ibu. Kalau misalnya gini, mungkin dia ada offering, Bapak kalau beli sama saya dapat ini deh. Ternyata nggak dipenuhin. Iya, dapat misalnya voucher atau dapat harga spesial banget gitu. Ya kalau spesial pasti dibeli, barangnya udah dibeli dong makanya. Atau offering lah. Kita anggap offering, dia memberikan janji bonus atau voucher atau apa, tapi ternyata tidak memberikan. Ya, kita juga pernah terjadian gitu kan ya. Pernah kejadian kayak gitu kan. Jadi dibohongin sama sales kita kan. Nah, tapi pertanyaan menarik, kita kecewa nggak sama produknya? Enggak kan? Gitu, enggak. Kita nggak kecewa sama produknya, tapi kita kecewa sama si sales itu. Bahkan sampai prinsipalnya pun kita komplain, prinsipalnya pun melakukan cara supaya bisa terjadi perbaikan. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, jadi kalau ditanya, saya kecewa sama perusahaannya atau saya kecewa sama salesnya? Sama salesnya, Bu. Nah, makanya kenapa si manajemen waktu perusahaan itu, yang penjual mobil itu, buru-buru recover, mencari, membantu solusinya. Bahkan dia nelfon kita kan, Bu? Masih ingat nggak? Waktu itu telepon, Bapak sudah dihubungin belum sama mereka? Waktu kita bilang belum, apa yang terjadi? Mereka ngejar lagi kan? Itu yang terjadi. Begitu, Ibu. Oke, berarti kalau seperti itu baiknya memang kita penuhi dulu kali ya, Coach. Meskipun penuhi atau tuntutannya dipenuhin dulu supaya customernya nggak kecewa. Intinya itu sih, Bu. Oh, oke. Iya. Berarti setelah dipenuhi baru ya istilahnya kita bikin ini ya. Cinta lagi lah sama kitanya. Nah, kayak gitu, Ibu. Oke. Jadi next time kalau kita misalnya ada offering ya langsung aja gitu ya. Langsung lakukan ya. Kalau memang udah kecewaan, paling makanya tadi saya bilang satu-satu cara adalah pakai teknik inokulasi, karena teknik inokulasi akan membantu supaya orang tidak kecewa. Cara buatnya gimana? Gampang, Bu. Yang pertama adalah nyatakan kemungkinan dia komplainnya apa. Kemudian dilanjutkan kita pahami, saya mengerti. Dilanjutkan kemudian diberikan apa solusi kemungkinannya. Itu yang kita lakukan, Ibu. Iya. Jadi sama kayak misalnya ada kalau di bank saya pernah lihat tuh ada customer yang datang tiba-tiba marah-marah gitu ya, customer service gitu ya. Betul. Itu berarti juga mungkin ada offering gitu ya dari si sales ya. Betul. Jadi mungkin ada sesuatu, kalau kita balik lagi ya, dia kecewa bukan sama perusahaan loh, Bu. Dia kecewa sama salesnya. Si salesnya. Jadi jangan kita yang menjadi sasaran. Tapi jadinya perusahaan yang ikut-ikut gitu. Betul. Makanya gini menariknya. Ketika sebagai sales nih kita datang nih, kita udah kena komplain. Maka yang harus dilakukan adalah kita minta maaf tidak boleh lebih dari 3 kali. 3 kali pada saat bersamaan. Contoh, misalkan. Contoh ya, coba contoh. Ibu marahin saya, coba contoh. Gimana sih produknya gitu ya? Gimana sih, Pak? Udah produknya ini janji-janjinya aja. Iya, Bu, saya minta maaf, Bu. Terus kita tembak lagi. Iya, cuman kan saya jadinya yang dirugiin dong, Pak. Iya, saya bisa mengerti, Bu. Saya minta maaf atas kejadian itu lagi, Bu. Terus gimana ini jadinya? Ya, nanti kami akan berikan yang terbaik, Bu. Maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, pertanyaan, ketika saya ngomong maaf dulu, apa yang Ibu rasakan? Kesel juga malah. Tambah kesel ya? Yang ada apa yang terjadi? Ibu akan menekan saya gila-gilaan dan dibikin saya nggak bisa berkutik. Makanya kenapa maaf itu tidak boleh lebih dari 3 kali. Jadi ketika itu kita tanggepin dulu, kita dengerin dulu semua unek-uneknya, minta maafnya 1 kali aja cukup. Dikumpulin, baru minta maaf. Makanya kalau customer service di pihak di bank begitu ya? Iya, jangan saya minta maaf atas nyaman atau minta maaf lagi. Kita pernah ngalamin nggak, Bu, yang waktu itu dengan perusahaan telekomunikasi? Itu kerjanya minta maaf sampai kita mau ngomong mamanya kita minta maaf lagi. Gue bilang nih kayak kaset rusak, minta maaf terus ini protokol gitu kan. Nah, itu yang tidak membuat kita nyaman, begitu, Bu. Kita minta maaf dulu atau kita dengarkan unek-uneknya dulu? Mendengarkan unek-uneknya dan abis itu minta maaf. Dikumpulin jadi satu. Dikumpulin dulu unek-uneknya, kita minta maaf, dan yang pastinya kita penuhin itu offeringnya gitu ya. Ya, penuhin kalau memang bisa dipenuhi. Tapi kalau misalkan itu terjadi karena kebohongan, bisa jadi karena artinya dia kadang-kadang kan tidak ada gitu ya. Ada komisinya dia tuh dibuang semua. Nah, kalau saya ini ada matematiknya, Bu, jurusnya. Ini biasanya korporat suka nggak bandel, Bu. Dia nggak mau ngomong ini. Coba kita hitung si customer itu punya potensi ngasih income kita berapa. Kalau dia punya potensi income dia cukup besar,
Berarti kalau kita memberikan tuntutan dia, secara matematik kita masih untung dong. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi kan kenyataannya nggak begitu, Bu. Kadang-kadang perusahaan ngerasa dia ngeluarin duit satu kali, dia merasa rugi. Kalau saya nggak, saya akan hitung dulu. Secara matematis, orang ini akan menghasilkan income buat saya selama 1 tahun berapa? Kalau selama 1 tahun, income yang dia berikan, si customer itu cukup besar buat kita, yang kenapa nggak? Kita rugi kecil kan sedikit nggak masalah. Tapi kita ngeliatnya jangka panjang, bukan hari itu. Tapi income yang berapa yang perusahaan akan dapatkan nantinya. Jadi kerugian itu sebenarnya nothing. Misalkan masih ingat gak, Bu? Dulu kan pernah anak buah kita kan bikin kejadian, bikin tanda tangan palsu di buku saya. Betul ya? Saya punya buku terus bikin tanda tangan palsu. Nah, waktu itu kan orangnya nggak nuntut ganti buku kan? Iya. Tapi kita memutuskan untuk kita gantiin bukunya. Iya. Karena secara matematik harga bukunya, semua biaya dan sebagainya itu nggak besar banget, betul nggak, Bu? Jadi ada ruginya nggak? Ya enggak, karena potensi dia belanja ke kita lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan oleh tim sales kita. Masuk akal dong? Iya, berarti kita, ya mau nggak mau memang company ganti ya? Harus ya willing to pay, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, makanya harus ngitung. Tapi kalau misalkan contoh dia bilang orang ini nggak ngambil banyak nih, udahlah ngapain sih? Ya udah itu keputusan aja, kalau nggak mau dilakukan ya nggak keputusan. Jadi nggak usah ribut, nggak usah marah gitu loh maksudnya, Bu. Masuk akal dong? Mas, jadi artinya nggak usah diganti gitu ya, Coach? Iya, kalau memang cuma 1 orang dan secara nilai uangnya nggak besar dan pengaruh dampaknya juga nggak besar, buat apa? Oke. Betul. Tapi ya, kita tetap minta maaf ya. Tetap minta maaf. Tapi kita bilang itu oknum. Kayak sambil contoh nih, ini lagi seru nih, Bu. Yang lagi seru belakangan ini kan tentang Satpol PP. Oh iya. Tadi pagi Bu nonton kan ya, Satpol PP ngebahas apa? Ternyata ada Satpol yang merekrut 8 orang dan 8 orang tersebut dipekerjakan dan mereka dikasih seragam dan mereka dikasih gaji, tapi mereka minta 8 juta sampai 25 juta untuk menjadi Satpol PP. Padahal itu tidak resmi menjadi karyawan Satpol PP beneran. Dia hanya mengutip uang. Dan lucunya mereka digaji 3 juta, baru kerja 1-2 bulan, itu diambil duit dari mana? Ya duitnya dari itu. Jadi Satpol PP gadungan. Waduh. Nah itu menarik kan maksud saya. Iya. Nah berarti pertanyaan menarik kan. Memang duitnya bisa dibalikin. Tapi pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Pertanyaan, Bu, kalau 8 orang ketipu itu kemudian diusahakan beneran jadi masuk Satpol PP, kira-kira kontribusi dia buat negara akan lebih besar nggak? Lebih besar karena dia barusan ditipu gitu loh. Jadi kita harus melihat berapa angka kontribusi. Pertanyaan mana? Kalau 8 orang tadi, Bu, yang ditipu itu kemudian diterima oleh si wali kota atau gubernur, namanya naik nggak? Iya. Ya naik. Ini kan jadi kayak pencitraan yang positif. So which is artinya kita mengeluarkan statement, saya tidak mau melakukan, saya tidak mau terima ada orang yang melakukan begitu, cara itu tidak etis. Kami sadar bahwa cara itu kadang-kadang tidak bisa kami lepas. Kami bertanggung jawab atas kejadian itu, oleh sebab itu maka kami bantu mereka masuk. Nah kayak gitu kan lucu, Bu. Itu kan kontribusi yang menarik, Bu. Dan which is yang pertama orang itu jadi bagus, yang kedua secara bisnis, secara namanya dia akan naik. Presiden kejadian buruk itu bisa jadi positif kalau kita nanggepin dengan cara yang bagus. Nah, oke. Wah, menarik sekali ya, Coach, bincang-bincang kita kali ini ya. Yes. Karena kan biasanya memang sales itu tugasnya biasanya bukan hanya menjual, berarti ini berarti sudah sales after service ya. Betul. Karena jadi ini juga bukan hanya nama baik si sales, berarti kita juga membawa nama baik perusahaan. Seperti itu ya, Coach ya. Oke, Coach, untuk pelatihan-pelatihan yang seperti ini kira-kira kita bisa tahu di mana ya, Coach ya? Nah, kalau mau ikut pelatihan kami, kita bisa langsung masuk ke salesuniversity.id. Atau corporaconsulting.com. Di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kami, jadi bisa langsung diikuti di sana. So kita sudah akhiri ini. Ya, So semoga pembahasan kita hari ini bisa membuat bisnis sales kita akan menjadi lebih bagus. Saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Milani. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance. Bye. Bye.